Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat berkumpul di kamar yang insya Allah berkahi ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana gelap, mana terang. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita atau saya akan sharing kepada teman-teman semua, teman-teman Kairo atau teman-teman pemirsa semua, berkenaan dengan cara menjadi pengajar Al-Quran atau cara menjadi muhafiz ya terkenalnya ya. Cara ini bukan semata-mata teori dari saya atau murni dari saya. Teori ini atau cara ini saya dapatkan dari saya pernah mengikuti pelatihan gitu ya, pelatihan cara mengajar atau small group gitu. Dan alhamdulillah setelah saya praktekkan cara ini, alhamdulillah di halaqah saya berjalan dengan baik. Targetnya itu mencapai target semua, bahkan melebihi target yang ditentukan oleh pondok atau ma'had ya. Alhamdulillah. Sebelum saya mempraktekkan teori ini atau cara ini, santri-santri saya di halaqah saya itu atau murid-murid saya itu banyak yang belum mencapai target hafalannya, baik bulanan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Tapi setelah saya melakukan atau mempraktekkan apa yang saya dapatkan di saat pelatihan atau saat seminar, alhamdulillah banyak perubahan yang saya dapatkan di halaqah ya, terutama kepada santri-santri. Oke, untuk cara yang pertama adalah untuk menjadi muhafiz menurut teori yang telah pelajari yang alhamdulillah berhasil, yaitu yang pertama adalah harus seorang pengajar Quran atau seorang muhafiz, yang pertama yang harus diperhatikan adalah yang pertama regulation, yaitu peraturan. Yang mana di halaqah kita, di small group kita, di saat ada di lingkaran, di situ ada majlis taklim atau tentang Al-Quran, kajian Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang pertama yang harus diperhatikan oleh pengajar Al-Quran atau muhafiz adalah yang pertama regulation, yaitu peraturan. Kita selaku pengajar Al-Quran harus punya aturan yang pas, tepat, dan detail kepada santri-santri kita atau kepada siswa-siswa kita. Misalkan dari cara duduk murid kita atau santri kita. Tidak boleh misalkan ada yang selonjoran saat menghafal. Tidak boleh senderan misalkan saat menghafal, karena senderan itu kan membuat mengantuk karena terlalu nyaman. Terus tidak boleh membuka peci selama halaqah ya. Tidak boleh ngobrol. Itu contoh dari peraturan yang harus pengajar Quran, yang harus muhafiz perhatikan adalah peraturan. Jadi jangan sampai sebagai pengajar Al-Quran atau sebagai muhafiz tidak mempunyai aturan, sehingga anak-anak santri-santri itu seenaknya duduk, seenaknya ngadep, seenaknya setoran, nggak setoran seenaknya. Jadi harus mempunyai peraturan di halaqah tersebut, baik aturan cara duduknya, baik aturan setorannya dan seterusnya. Misalkan kalau belum setor wajib berdiri misalkan, kalau sudah setor harus bisa pulang duluan seterusnya. Jadi yang harus diperhatikan oleh pengajar Al-Quran atau para muhafizin adalah yang pertama peraturan di halaqah tersebut, baik mengenai duduk,
baik mengenai setoran dan seterusnya. Oke, untuk cara yang kedua untuk menjadi pengajar Al-Quran yang harus diperhatikan adalah reward and punishment, ya. Adalah apa reward? Hadiah atau apa? Reward and punishment bukan hukuman, konsekuensi. Misalkan rewardnya begini. Kita kasih contoh. Misalkan si fulan rajin. Nah, boleh dia pulang duluan, boleh dia bercanda atau boleh ngobrol setelah setoran. Yang penting gimana caranya memberikan nyaman kepada yang rajin-rajin. Sebaliknya, kita memberikan punishment atau konsekuensi bagi siswa-siswa atau murid-murid kita jika misalkan tidak rajin hafalannya, tidak setor, tidak rapi, tidak sopan dan seterusnya. Harus diberikan punishment, harus jelas, ya. Misalkan yang ngobrol berdiri, yang ngobrol dicubit, yang ngobrol dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya santri-santri kita, murid-murid kita itu ada efek jerah lah sedikit dengan adanya punishment tersebut. Karena biasanya santri itu kalau dibiarkan atau siswa kita dibiarkan, mereka seenaknya. Makanya harus ada punishment, ya. Harus ada hukuman atau konsekuensi bagi siswa-siswa kita, ya. Misalkan nggak setor, nggak boleh pulang sampai setoran. Misalkan nggak setor harus ada halaqah tambahan dan seterusnya. Oke. Untuk cara yang ketiga, yang pertama adalah tadi regulation atau peraturan yang harus dipraktekkan oleh muhafiz atau para pengajar Quran. Yang kedua adalah reward and punishment, adalah hadiah atau hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga adalah komunikatif. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Komunikatif. Apa itu komunikatif? Komunikatif adalah kita sebagai pengajar Al-Quran, kita sebagai muhafiz tidak boleh kita diem, cuek dan seterusnya. Kita harus benar-benar komunikatif sama santri-santri kita. Misalkan, kenapa kamu nggak setor? Kamu harus rajin, kamu harus gini. Sering diingatkan, sering disapa. Misalkan setelah siswa kita setoran kepada kita, setoran hafalan kepada kita, misalkan belum lancar, kita nggak usah cuek, nggak boleh cuek, harus dinasihati. Misalkan besok harus gini, besok harus gini. Insya Allah santri-santri kita akan senang dan akan bertambah itu. Wah, ustadz saya, muhafiz saya, support saya nih. Sebab apa? Sebab kita peduli, komunikatif dan terusnya. Karena tidak semua pengajar Quran, yang saya juga tahu lah banyak dari luar sana itu, hanya mengajarkan Quran, hanya nyimak saja, tidak cukup. Kalau cuma nyimak saja, semua penghafal Quran bisa mengajarkan Quran. Kalau cuma nyimak aja, tidak bisa. Jadi harus komunikatif, harus aktif tuh sama siswa kita. Misalkan contohnya tadi, ada yang nggak rajin, ada yang malas-malasan, harus ada yang bercanda di halaqah, ada yang gini-gini, harus langsung diingatkan. Harus aktif, komunikasinya harus aktif. Tunjukkan bahwasanya kita peduli, benar-benar peduli kepada siswa-siswa kita atau kepada santri-santri kita. Insya Allah santri-santri kita akan termotivasi dan akan terungnya bahwasanya muhafiz saya, ustadz saya peduli atau gini-gini, sehingga merasa disupport, sehingga santri-santri kita ke depannya atau lambat laun hari demi hari lebih semangat, lebih rajin. Oke, untuk cara yang ketiga. Untuk cara yang terakhir, yang keempat adalah, ini juga nggak kalah penting dari komunikatif yang tadi, adalah role model atau uswatun hasanah atau contoh yang baik, ya. Jangan sampai kita sebagai pengajar Al-Quran, sebagai muhafiz, kita ngomong semangat, tapi pengajarnya atau muhafiznya malah nggak semangat, malah malas. Bahkan semoga tidak terjadi ya kepada teman-teman pengajar Quran cuma main HP di halaqah, semoga tidak jadi dan terusnya. Ada yang ngantuk di halaqah. Pengajar Al-Quran itu yang paling penting juga role model atau memberikan contoh. Jangan hanya kita menjudge atau mengadvise santri-santri kita, tapi kitanya
nggak memberikan contoh yang baik. Ya kan? Kamu merojaah yang banyak. Kamu harus merojaah sekian halaman. Kamu harus ngapal sekian. Tapi muhafiznya atau pengajar Qur'annya nggak pernah merojaah, nggak pernah ngaji, dia halaku cuma diam dan seterusnya. Tidak bisa begitu. Jadi harus benar-benar memberikan contoh kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita, sehingga santri kita tuh nggak iseng misalkan ini ustadznya sosokan banget sih nyuruh kita semangat tapi dianya aja main gini-gini. Tapi kalau diberikan contoh yang baik sehingga terlihat lagi, oh ustadz saya aja semangat masa saya nggak gini-gini. Jadi contoh yang baik adalah merupakan salah satu cara muhafiz atau pengajar Quran untuk memberikan pelatihan atau memberikan pendidikan terbaik. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh kepada sahabat gini sehingga para sahabat juga mengikutinya. Jadi tidak mungkin seorang nabi atau misalkan menyuruh ini tapi Nabi tidak melakukan, tidak. Lima taquluna ma la taf'alun, tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi sebagai muhafiz, sebagai pengajar Al-Quran, mungkin ini yang terakhir, saran dari saya kepada semua pengajar Al-Quran, berikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik. Jangan hanya kita senantiasa atau setiap hari menasihati semangat, tapi pengajar Al-Qur'annya, muhafiznya tidak semangat atau tidak memberikan contoh yang baik. Oke, saya ulangi lagi. Untuk menjadi pengajar Al-Qur'an yang saya dapatkan di seminar-seminar dan saya praktekkan, alhamdulillah itu berhasil menurut saya. Bukan hanya menurut saya, menurut ibu-ibu siswanya, menurut santrinya, orang banyak yang tanya. Yang pertama adalah peraturan harus benar-benar ditegakkan. Peraturan setiap setiap muhafiz atau mengajar Quran harus punya peraturan yang jelas. Yang kedua adalah reward and punishment. Yang ketiga adalah komunikatif, kita harus lebih aktif, lebih peduli dan seterusnya. Yang keempat adalah contoh yang terbaik atau uswah atau role model. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat untuk santri-santri kita, untuk para pemirsa, untuk para subscribers, untuk para semuanya yang menonton. Saya harapkan jika bermanfaat, sampaikan terus. Dan jangan lupa di subscribe. Cukup sekian dari Ustadz, dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.